Shalom. Selamat hari Minggu buat kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita melaksanakan ibadah di rumah kita masing-masing dengan panduan acara ibadah Minggu Eksaudi 24 Mei 2020 HKBP Seresot Damai. Topik minggu kita, Tuhan mendengar seruan orang percaya. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita sebelum kita mulai ibadah kita. Terlebih dahulu kita berdoa di tempat kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Mari dehita. Mar hite-hite gowarni debata ama, dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni tondi porbadia, na tuma palangit dohot tanoon. Amen. Songonodo di dok Tuhan Yesus, lehonon ni amamuna na di banua gijangido, tod di porbadia, tu akana mangi dohosa. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata pargogo nasohatu dosan, say pargogoi mahami maka porsyai anakmu nasasadai, si panguluhami nama naik tu surgo, asa huparwa kami roha banua gijang, marhite-hite anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Tajahama patik ni debata di minggut tasadarion, imanani enet sian patik parjolo dohot paduahon. Patik parjolo, ahu do jahoba debatam, ninna debatatta, dang jadi marakup ahu, baenommu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganaonmu, jaladang jadi sumanonmu, manang aha na di banua gijang, dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasan aek, na di toru ni tano, yang go tunggabe si sombaon, manang sioloan. Ido saatna, atong rak mangidogogo mahita tu debata, laho mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon nahambar tu patik mi. Amin. Tato potima dosata nagodangi tuadopan ni debata martang yang mahita. Ale amanami jala debata nami na di banua gijang. Para siroha nasumurung midahami. Hu paratutu jala hu topoti hami do dosa dohot pangalasan nami nagodangi di jolom. Asi maroham di hami halak pardosaon. Jala tangion jauh-jauh nami. Tatap mahami marhite-hite asini roham, jala sesama dosa nami saluhutna. Alani pakokop ni anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami. Asi maroham di hami halak pardosaon,
jala tangihon jauh-jauh nami. Baga-baga ni debata taringo tu hasesani dosata. Roma hamu tu ahu asa mangulu todimuna ninna Tuhan Jahoba. Tung surarara dosamuna songon abid bunga dap-dap. Botardo bahenokku songon itak. Nang perara songon abid hasumba. Gabe songon hapas domuse. Asa ngapon ma di debata na diginjang. Amen. Amen. Tajahama hatani debata turpuk di hari Minggu sadarion songon patujolo ni jamita nanaeng si begeota anon imanani enersian pasalmen bidu 27 mamuka maisian ayat pitu 1 ayat 14. Tajahama markati pasoring humulai hami masian ayat papitu songonon ma hatana tangiang mangido panupahion. Saya tangihon ma suaraku ale Jahoba molo jauh-jauh au asi marohamida au jala alusi au Nina rohaku do mandokho lului hamu ma bohiku atong bohim mana hulului ale Jahoba. Unang tung tabuniho bohim maradopon ahu unang tung tulak naposom di bagasan rimasmu matua ho do pangorupikku unang tung ambolokon ahu jala unang tadikon ahu ale debata ni hatuaokku Ainunga di tadikon damang do dai nangau alai di jakon Jahoba do au sai podahon matu ahu dalanmu ale Jahoba jala togu ahu di dalan hati goran alani akka alokku unang tumpasahat au guru roha rohani aka musuku aehedo dopak au aka sidangi pargabus jala di bawson hajatan aut unang huwa porsai paidai dahokku sogot hinadenggan ni Jahoba di tano hangoluanon parhanalom ma Jahoba pagomos jala patogu roham jala parhanalom Jahoba
ido saatna martua do akan tumangihon hatani debata jalana upiopsa. Amin. Taha tidakkon maha taha porseatai songon nahi na tidakkon nidongata saha porseaon di sandok portibion rap mahita maddok au porsea di debata Jehovah ido ama pergogo na suatu dosan na tuma palangit dohot tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai imana ditubun ni si Maria na gabe-gabean senton di porbadia andorang sohabuan ido tuhata na tumaun na bernet di panghuman ni silatus nama tetar pajal do ibana di hau pinar silang na tua tubono atoru dong ditanom na mulak mangulu di hari patoluhon nama naik tu surgo lahun dol siamun debata Jehovah amanai pargogo na sohatu dosani disima ibana pai mamulak sogot tutanoon manguhumi halak na mangulu dohot namate au porsea di tondi porbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopaniala Kristen akan nabadia dohot dia sehani dosa dohot dia tai namandok mulak mangulu sogot daging ni halak naung mate dohot dihanguluan nasora sudah. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, marilah kita dengarkan warta jemaat kita HKBP Damai Minggu tanggal 24 Mei 2020. Majelis Jemaat HKBP Damai mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi anggota jemaat maupun jemaat yang baru pertama kali beribadah bersama di gereja ini. Selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 18 sampai 24 Mei 2020. Topik minggu kita, Tuhan mendengar seruan orang percaya di tangihon Jehovah do jojo ni halak na porsea. Yang pertama, guarni minggu eksaudi saya tangihon ma suaraku ale Jehovah. Yang kedua,
ibadah minggu dan pertanggungan WEK sesuai dengan himbauan dari pemerintah sehubungan dengan proses pemutusan rantai penyebaran COVID-19, maka ibadah pertanggungan WEK dan ibadah minggu kita masih tetap kita laksanakan di rumah kita masing-masing. Kita tetap berdoa pada Tuhan agar pandemi COVID-19 ini bisa segera berlalu. Tetaplah mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Semoga Tuhan senantiasa memberikan kita kesehatan. Warta keuangan gereja kita untuk minggu ini yaitu persembahan bulanan, persembahan ibadah, minggu keluarga dan kebaktian keluarga, juga ucapan syukur dapat kita baca pada warta jemaat yang telah sampai pada kita masing-masing. Pelayanan minggu hari ini, pengkhotbah Inang Bibelpro KR Manulang, liturgis Amang Sintua SP Sitompul, warta jemaat Amang Sintua FR Manalu, song leader Inang Nyonya Gultom Boru Pardede, Inang Nyonya Calon Sintua M Huta Barat Boru Manurung, operator musik Fizai Silitonga. Demikianlah warta jemaat kita pada minggu hari ini. Marilah kita sama-sama mendoakan doa syafaat kita di rumah kita masing-masing, yaitu doa, topik doa. Mari kita doakan agar pandemi COVID-19 ini cepat berlalu dari muka bumi ini, terlebih di daerah kita Duri ini. Dan marilah kita berdoa buat saudara-saudara kita yang masih terbaring di rumah ataupun di rumah sakit yang menderita penyakit, semoga cepat sembuh dan bisa melaksanakan ibadah di rumah masing-masing. Yang ketiga, para dokter, para medis yang berjuang untuk membantu orang yang menderita penyakit COVID-19. Demikianlah warta kita. Terima kasih. Shalom. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih kami ucapkan kepadamu. Pada hari ini Tuhan, kami dapat beribadah, memuji dan memuliakan namamu. Tuhan Bapa di surga, berkatilah kami yang telah menyampaikan pujian syukur kami kepadamu. Terimalah Tuhan pujian kami untuk kemuliaan namamu saja. Pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu lah yang memimpin hati dan pikiran kami untuk mendengar firman-Mu, dan kami dapat mengerti akan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus terimalah doa kami. Amin. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, khotbah kita pada Minggu Eksaudi hari ini tertulis dalam Injil Matius pasal 20 ayat 29 sampai ayat 34. Demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat,
Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikut dia. Saudaraku terkasih dalam Kristus Yesus, nats khotbah kita pada hari ini menceritakan tentang mujizat penyembuhan yang dilakukan Tuhan Yesus pada 2 orang buta. Peristiwa ini terjadi di saat Yesus dan murid-muridnya keluar dari kota Jeriko. Dan kedua orang buta ini sedang duduk di pinggir jalan. Kemungkinan mereka sedang menantikan belas kasihan orang-orang yang lewat di jalan. Mungkin menunggu belas kasihan berupa makanan, mungkin juga mereka menunggu belas kasihan melalui uang, pakaian, dan lain sebagainya. Dan ketika itulah mereka mendengar bahwa Yesus lewat di jalan itu. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ketika orang buta itu mengetahui Yesus lewat berjalan di dekat mereka, mereka senang dan merasa punya kesempatan untuk meminta pertolongan dari Yesus, yang selama ini mereka tidak tahu kemana mereka minta tolong. Yang selama ini mereka ingin sembuh tapi tidak bisa, tidak ada yang bisa menolong. Tapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus lewat di jalan itu, mereka senang. Dan mereka berseru, berteriak untuk menarik perhatian, sambil bersuara mengatakan, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Meskipun mereka buta secara fisik, tapi mata rohani mereka tidak buta. Dan mereka dapat mengenal Yesus sebagai penolong mereka. Mereka mengatakan, "Tuhan, Anak Daud." Setelah seruan orang buta tersebut, ada 2 tanggapan yang dapat kita lihat dari yang mendengar seruan mereka. Yang pertama, tanggapan orang banyak ketika mereka mendengar seruan dari orang buta itu yang mengatakan, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tanggapan mereka bukan menaruh kasihan, tapi malah menegur, memarahi, menyuruh mereka diam. Kalau di saat kita sekarang, mungkin kalau ada yang berteriak, ada seorang pembesar yang datang, kemudian ada yang berteriak, dia mau minta tolong, terus kita mengatakan, "Si mahoy si menanggaur." Seperti itulah ini. Mereka menegur, menyuruh dia diam. Namun orang buta itu tidak menyerah, bahkan semakin keras mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Orang yang biasa mengharapkan belas kasihan dari orang banyak, tapi kali ini mereka mengharapkan belas kasihan dan pertolongan dari Tuhan saja. Tanggapan yang kedua kita lihat dari Yesus sendiri. Setelah mendengar seruan orang buta itu, Yesus berhenti. Tadi dikatakan di sini, setelah mendengar Yesus berhenti. Dia tidak terus berjalan, tapi dia berhenti. Seolah-olah, siapa yang manggil? Sepertinya ada yang manggil. Nah, seperti itu. Yesus berhenti. Itu artinya Yesus peduli pada seruan mereka, teriakan mereka. Dan Yesus memanggil mereka, menyuruh mereka mendekat kepada Yesus dan berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Yesus menyuruh dekat kepadanya, dan kemudian Yesus bertanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Saudaraku, sebenarnya meskipun Yesus sudah tahu apa yang mereka butuhkan, tapi Yesus tetap bertanya. Yesus tetap bertanya. Yesus tahu apa yang dalam hati mereka, apa yang mereka butuhkan, apa yang akan mereka minta. Tapi Yesus bertanya, "Apa yang kau inginkan?"
Ini adalah suatu pertanyaan yang sangat menyejukkan hati mereka. Setelah sebelumnya mereka mendengar teguran dari orang banyak yang menyuruh mereka diam, jangan berteriak, jangan menyampaikan permohonan, jangan minta tolong pada Yesus. Kira-kira seperti itu bahasanya. Ketika orang menyuruh diam, tapi Yesus sendiri mengatakan, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Wah, suatu hal yang luar biasa. Kalau kita disuruh kasih komentar, kita akan bilang seperti dapat lotre gitu kan. Rasa senangnya luar biasa. Mungkin hal ini juga pernah kita alami. Mungkin kita pernah meminta sesuatu hal pada Tuhan yang belum terjawab sampai pada hari ini, dan orang-orang di sekitar kita atau mungkin orang terdekat kita mengatakan, pasoma pangiduam mi dang na dapok mo be, pasoma pangiduam mi dang na dong be leonon ni Tuhani no ni dang na jalo om mo be pangiduan mi. Tapi ketika kita terus berseru menyampaikan kerinduan kita, maka yakinlah Tuhan akan mendengar, menjawab doa kita. Dia akan mengatakan, apa yang kau inginkan aku berikan kepadamu. Saudaraku terkasih dalam Kristus Yesus, setelah menerima kesempatan dari Yesus yang mengatakan apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu, tanpa pikir panjang dan tanpa basa-basi, mereka menjawab dalam ayat 33, Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Itu jawaban mereka. Mereka otomatis menjawab. Mereka dengan penuh semangat menjawab dan penuh keyakinan bahwa Yesus akan mengabulkan permohonan mereka. Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Mereka tidak meminta harta. Mereka tidak meminta uang, tidak meminta makanan seperti yang biasa mereka lakukan terhadap orang lain sepanjang harinya. Mereka meminta apa yang paling mereka butuhkan, yang sangat mereka butuhkan sebagai orang buta, agar dapat melihat, agar mereka sehat secara jasmani, dan jika mereka sehat mereka akan dapat bekerja dan tidak perlu lagi meminta belas kasihan orang lain setiap hari. Mereka meminta yang paling vital, yang paling mereka butuhkan dalam kehidupan mereka. Dan melihat kegigihan orang buta tersebut, melihat iman orang buta tersebut, dan mendengar permohonan mereka kepada Tuhan, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Itu dikatakan dalam nats kita ini. Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Kalau dikatakan berbelas kasihan, belas kasihan ini sama artinya dengan kebaikan dan kerelaan hati untuk menolong. Maka ketika hati Yesus tergerak oleh belas kasihannya, maka Yesus mendekatinya dan Yesus menolongnya, menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka dapat melihat. Itu hal yang luar biasa. Itu adalah mujizat yang mereka nanti-nantikan dari Yesus. Mujizat yang telah lama mereka impikan, dan pada saat itu mereka menerimanya. Saudaraku terkasih dalam Kristus Yesus, melalui nats ini kita boleh belajar dari dua orang buta tersebut. Mengapa mereka beroleh kesembuhan dari Yesus? Yang pertama kita lihat, karena mereka setia mengikut Yesus. Kesetiaannya ini yang patut kita teladani dari dua orang buta tersebut. Dapat kita bayangkan Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, bagaimana tantangan, bagaimana kesulitan yang mereka hadapi dalam mengikut Yesus pada saat itu. Dengan keterbatasan secara fisik, sebagai penyandang disabilitas, di tengah-tengah kerumunan orang-orang yang berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus, mereka ada di situ, orang buta itu. Kadang mereka terhimpit, kadang tersandung jatuh.
Kadang mereka harus terus siaga secara pendengaran, mencari-cari suara Yesus, di manakah dia? Karena tidak melihat. Jadi mereka hanya mendengar suara. Ketika Yesus mengajar, ketika Yesus mengatakan, mendekatlah kemari, mereka harus meraba, di manakah Yesus itu? Di tengah-tengah kerumunan orang banyak yang berbondong-bondong, mereka buta. Itulah tantangan mereka. Juga rahita molosongoni neng pembagian BLT sonari, berbondong-bondong. Kalau nalani sosakna, karena memang nggak begitu butuh dia dengan BLT ini, tapi dia ikut-ikutan juga minta BLT ini. Akhirnya soya kita koi, mula mau pulang langsung balik kanan dia kan. Tapi orang buta ini, karena dia memang betul-betul membutuhkan, meskipun dia menghadapi banyak sekali tantangan, meskipun dia terhimpit, terkadang tersandung, jatuh, tapi dia tidak menyerah. Dia terus mengikut Yesus di tengah-tengah orang banyak. Namun kesulitan tersebut, tantangan tersebut tidak menyurutkan mereka dan tidak putus asa sampai mereka bertemu dan dekat kepada Yesus dan menerima kesembuhan daripada Yesus. Yang kedua, mengapa mereka beroleh kesembuhan dari Yesus? Karena iman mereka. Mereka meminta pertolongan pada orang yang tepat dan dengan dasar yang tepat, yaitu iman mereka pada Mesias, Tuhan yang menyelamatkan. Saya katakan tadi, karena iman mereka, kita lihat meskipun mereka buta secara jasmani, tapi mereka tidak buta secara rohani. Mereka mengetahui identitas Yesus meski mereka tidak melihat secara jasmani. Mereka menyebutnya sebagai Tuhan, anak Daud. Tidak semua orang bisa mengenal seperti ini. Mereka yakin Yesus adalah Mesias yang dijanjikan Tuhan Allah bagi umat Israel, Tuhan yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam hidup manusia. Itu sebab yang tadi dia katakan, Tuhan anak Daud. Saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus, minggu ini kita masuk pada minggu Eksaudi. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kalau dalam Mazmur 27 ayat 7 lebih lanjut dikatakan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Melalui khotbah ini kita diingatkan di saat kita sedang menghadapi persoalan, menghadapi pergumulan hidup, dan memiliki kerinduan hati, datanglah dan berserulah pada Tuhan. Memohon belas kasihannya agar penyakit kita disembuhkan, agar kerinduan-kerinduan kita dijawab. Jangan pedulikan ejekan, teguran, bahkan kata-kata orang yang mungkin akan menyurutkan iman dan harapan kita kepada Tuhan. Tetap berseru, katakan, Tuhan anak Daud, kasihanilah aku, sembuhkanlah aku, pulihkanlah negara dan bangsa kami, berikanlah keturunan bagi kami, berikanlah pekerjaan bagi kami. Itulah seruan kita. Tetaplah setia mengikutinya dan teruslah berseru padanya sampai Allah menjawab seruan kita. Yang kedua, kita lihat dalam nats kita, belajarlah untuk mengerti dan meminta apa yang kita butuhkan. Bukan hanya meminta apa yang kita inginkan saja, karena tidak semua yang kita inginkan itu sebenarnya kita butuhkan. Tapi pasti yang kita butuhkan itu akan dilihat oleh Tuhan, dan Tuhan akan menjawab dan memberikan apa yang kita minta. Dan jika hari ini karena seruan Bapak Ibu saudara terkasih dalam Kristus Yesus, karena doa kita Tuhan katakan, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu. Ketika kita semua sudah berseru, bapak-bapak, ibu-ibu, remaja, naposo, sekolah minggu, lansia, seruan kita, permohonan kita, kerinduan hati kita didengarkan oleh Tuhan, dan Tuhan mengatakan, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu. Lalu apa jawaban kita? Apa yang saat ini kita butuhkan? Apa yang kita serukan pada Tuhan dalam doa-doa kita pada saat ini? Mungkin secara umum kita
menyerukan kepada Tuhan. Kerinduan kita adalah bagaimana negara dan bangsa kita ini pulih kembali. Bagaimana kita bisa beribadah seperti biasa di gereja. Bagaimana kita bisa berkumpul bersama lagi untuk mendengarkan firman Tuhan di pertanggungan lingkungan kita masing-masing. Bagaimana supaya anak kita bisa kembali sekolah, belajar di sekolah. Bagaimana supaya kita kembali bisa bekerja di tempat kita masing-masing. Apa yang akan kita serukan pada Tuhan dalam doa-doa kita pada saat ini? Mungkin ada yang memohon kesembuhan dari penyakitnya. Mungkin ada yang akan memohon kelancaran akan usaha mereka. Mungkin ada yang memohon supaya Tuhan memberikan pasangan hidup buat Naposo Bulung. Mungkin mereka memohon keturunan setelah bertahun-tahun mereka rindukan dalam keluarga mereka. Sampaikanlah kepada Tuhan, serukan itu kepada Tuhan, agar Tuhan mendengar dan menjawab seruan kita. Ketiga, tergerak oleh belas kasihan, maka Yesus menolong dan menyembuhkan orang buta tersebut. Bagaimana dengan kita? Jika kita melihat seseorang yang mengalami pergumulan, masalah, penyakit, bencana, dan ia butuh pertolongan, bagaimana sikap kita? Atau secara umum orang ketika melihat orang yang kecelakaan, aduh kasihan, hanya itu aja, langsung pergi. Yang melihat rumahnya misalnya kebakaran, ih kasihan ya. Tapi ketika ayo kita kumpul dana untuk mereka, nggak ada uang aku, namora amma, halakan mak. Cukupkah hanya dengan mengatakan kasihan ya? Apakah kita akan menindaklanjuti perasaan kasihan kita dengan melakukan tindakan kasih seperti yang Yesus perbuat dalam nats ini? Sehingga orang tersebut terbebas dari beban penderitaannya. Dengan kata lain, perasaan kasihan kita harus kita tidak lanjuti dengan perbuatan dan pertolongan. Kalau pada saat ini banyak orang yang butuh pertolongan, mari kita menolong mereka yang benar-benar membutuhkan pertolongan itu. Mari kita menolong mereka ketika mereka berseru bahwa mereka memiliki banyak persoalan hidup sekarang, penderitaan mereka, keadaan ekonomi mereka yang terpuruk. Dan ketika kita melihat itu, tergeraklah hati kita oleh belas kasihan dan kita menolong mereka. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, melalui khotbah kita pada Minggu Eksaudi hari ini, kita juga diajak ketika kita telah menerima apa yang telah Tuhan berikan atas doa seruan kita yang telah dikabulkan oleh Tuhan, maka kita juga harus tahu mengucap syukur pada Tuhan. Kita harus tahu menyampaikan pujian syukur kita kepada Tuhan ketika permohonan kita sudah dikabulkan. Dan setialah selalu padanya dan ikutlah dia di sepanjang hidup kita. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di sorga, terima kasih kami ucapkan kepadamu Tuhan. Firman-Mu yang telah kami dengarkan pada saat ini menyapa kami dan mengingatkan kami Tuhan bahwa dalam setiap pergumulan kami, kerinduan kami Tuhan, kami dapat berseru kepadamu Tuhan, dan kami dapat berharap penuh kepadamu agar kami Tuhan meminta pertolongan daripadamu. Dan kami harus yakin dan percaya Tuhan mendengarkan doa seruan kami, dan Tuhan juga menjawab doa seruan kami, karena kami menyampaikannya Tuhan dengan iman dan percaya kami. Bapa di surga, berkatilah kami Tuhan, seluruh pelayan gerejamu di HKBP Damai, dan juga seluruh anggota jemaatmu Tuhan. Engkau lindungi kami Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami. Engkau berkati pekerjaan kami Tuhan yang sesuai dengan kehendak-Mu, supaya dengan itu Tuhan mencukupkan kebutuhan di tengah-tengah keluarga kami. Bapa, pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa kepadamu buat seluruh pelayan ibadah yang melayani pada hari ini. Berkatilah kami Tuhan, berkatilah anak-anak kami, keluarga kami Tuhan, supaya kami senantiasa dipenuhi oleh sukacita yang daripadamu. Terpujilah Engkau Bapa di sorga,
yang senantiasa mendengarkan seruan dan doa kami, yang senantiasa menjawab doa-doa kami Tuhan, dan memenuhi kebutuhan kami yang kami serukan kepadamu. Karena itu Bapa di sorga, terima kasih kami ucapkan kepadamu, dan terimalah doa kami dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Marende mahita, laos dison mahita pasahaton peleata, tuhuria nang tu pembangunan. Tatangyakon mapeleata tu adopan di debata martangyang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang, kodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan, doon nasa ulibasa na mauliutus. Hupasaat hami masian na nilehon mi tu hami pilihan nami tuho, say jalo mai gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti, asa huparasya kami pilihanon, pati bulhon harajaonmu, di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim, asa lam hutadahami godang ni sileon-leon mi tuhami. Asa lam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mandok mahita di tanggiang alia manami na di Banua Gijang, say pinorbadia magoarmu, say rumah harajaonmu, say saut malomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang, leon matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami, di dosa nidongan namar dosa tuhami, unang hami togyo tu pangujunan, palua mahami sian pangago, ay hodon na punah harajaon, dohot hagogoon, rodi hasangapon saliling nililing na. Amin. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahita, disondakon Tuhan debata mabuhina tuhita, jala asima rohana midahita. Didopakon Tuhan debata mabuhina tuhita, jala dipasaurkon ma damena tuton ditabe. Amin. Amin.
Shalom buat kita semua. Selamat hari Minggu. Shalom, selamat hari Minggu madi ita saluna. Akama nami na nami ruas ni huriata hakabibi saresok dame. Khususna ruas ni huriata hakabibi dame songos sabungan ni resok tak. Songonima nang akadongan nami na menonton video na pinatupan ni huriata hakabibi dame duri di Sandok Portibion. Las rohanami makubasi minggu ta tu bason Minggu 24 Mei 2020 Minggu Saudi. Ujahan ni minggu ta naking nungari babagasin ng Bibil Pro songon na pasahaton berita na uli di minggu ta sadarion. Akamang akainang panduan na pinatupan ni huriata sa to bason posrohanami tahalas sumay jala tapakima di ganuk bagas tabi marhiti-hiti ibadah minggu keluarga tu hari minggu sadarion minggu 24 Mei 2020 ima ele-ele nami siatonga-tonga ni huriata laos marhiti tikion hami na marhubas di minggu ta sadarion na jongjong maing di julod dohotaka yan akon ni huriata tim IT pasahaton tabi tuhita saluhna dohot pasahaton selamat hari Minggu tu sudir ruas ni huriata hakabibi saresot dame posrohanami aka mangakenang mapakorhon na uli mapakorhon na dinggan panduan ibadah na pinatupan ni huriata jadi rim rohanami di bagasan lasne roha hita laho mamaki memuji kuarni tuhata anda beriai sahak mata binami itu kita selalu nak mengakainang siap pengulan dago tiki sudi parhaladu doh perhobas di minggu ta sadarion horas selamat hari Minggu mari kita selalu nak